Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Dian Harimukti, Opsir Bagian Pelayanan Anak, Kantor Pusat Teritori Bandung. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Pagi ini tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Ia kembali memberikan kesempatan yang baik untuk kita mendengarkan firman-Nya. Karena itu, mari saya ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari indah yang Tuhan karuniakan lagi untuk kami. Kami akan pakai waktu ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati waktu ini dan biarlah Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sahabat Cakrawala, masih bersama Bartimeus dalam Injil Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Injil Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat 52 menjadi ayat perenungan kita. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sahabat Cakrawala, hari ini hari yang ke-6 kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dan pagi ini saya berikan judul perenungan kita, Iman yang Menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan.
Sahabat Cakrawala, ada satu kalimat istimewa yang diucapkan Tuhan Yesus dalam kisah perjumpaannya dengan Bartimeus. Tuhan Yesus katakan demikian, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu saudara, melihatlah Bartimeus. Nah sahabat Cakrawala, apa itu iman? Dan mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman Bartimeus telah menyelamatkan? Iman dan percaya adalah dua kata yang maknanya sama. Perjanjian Baru menggunakan kata iman yang berasal dari kata Yunani pistis yang artinya mempercayai atau meyakini tanpa ada keraguan. Dan di Perjanjian Lama saudara menggunakan kata percaya yang berasal dari kata Ibrani aman, sebuah kata kerja yang berarti tertanam dengan teguh dan tidak tergoyahkan. Dan kata ini muncul pertama kali saudara dalam Kejadian 15 ayat 6 yang menceritakan tentang kisah Abraham yang percaya akan janji Tuhan untuk memberkati keturunannya, yang berarti bahwa Abraham teguh dalam ketaatan menanti janji Tuhan. Apapun tantangan yang akan menghantam, Abraham akan tetap teguh di dalam Tuhan. Dan keteguhan Abraham saudara telah dibuktikan. Keteguhan iman Abraham telah dibuktikan dengan langkahnya yang berani untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Dan Abraham menuju ke sebuah tempat yang belum pernah dilihatnya di usianya yang tidak muda lagi. Sahabat Cakrawala, di dalam Alkitab ada dua aspek iman yang harus kita pahami. Yang pertama, iman adalah percaya kepada Tuhan Yesus dalam ketidaktahuan kita. Percaya kepada Tuhan Yesus dalam ketidaktahuan kita. Mari kita melihat lagi dari Abraham. Abraham pergi meninggalkan kampung halamannya saudara dengan banyak ketidaktahuan tentang tempat seperti apa yang akan dikunjunginya. Tetapi Abraham yakin bahwa Allah akan mengatur yang terbaik baginya. Sahabat Cakrawala, saya yakin Bartimeus juga sesungguhnya tidak mengetahui bagaimana caranya agar ia dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu apakah Tuhan Yesus mau untuk berhenti dan melihat dia atau tidak? Bartimeus juga tentu tidak tahu dengan cara apa Tuhan Yesus akan menyembuhkannya. Bartimeus juga tentu tidak mengetahui setiap detail, tetapi Bartimeus percaya kalau saja dia dapat bertemu dengan Yesus, maka ia akan sembuh. Nah, itulah iman saudara-saudara. Karena kita tidak tahu, maka kita harus beriman. Kalau kita sudah tahu persis semua yang akan terjadi di masa depan kita saudara, maka kita tentu tidak lagi membutuhkan iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengetahui bahwa ada banyak hal yang tidak kita pahami dengan mendetail tentang masa depan kita. Kita mungkin saat ini tidak mengetahui siapa pendamping kita nanti. Namun kita percaya bahwa Tuhan menyiapkan penolong yang sepadan dengan kita. Kita tentu saat ini tidak tahu kapan pandemi ini akan berlalu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita dan Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan indah hingga pandemi ini akan berakhir.
Kita tidak tahu saudara kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, tetapi kita percaya bahwa Ia akan datang dan kita akan menikmati kemuliaan bersama dengannya nanti. Sebagai seorang opsir pun saudara-saudara, secara jujur saya mengatakan bahwa ada banyak hal mengenai pekerjaan tangan Tuhan yang saya tidak pahami. Namun saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Ketidaktahuan bukanlah sebuah kelemahan, saudara. Justru tetap percaya dalam ketidaktahuan itu adalah sebuah bukti kekuatan iman kita. Lalu aspek kedua dari iman yang perlu kita pahami adalah percaya kepada Tuhan Yesus dalam pengenalan kita kepadanya. Percaya kepada Tuhan Yesus dalam pengenalan kita kepadanya. Meskipun saudara kita tidak tahu hal-hal yang akan terjadi di masa depan kita, namun kita harus semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus yang kepadanya kita percaya. Itulah iman. Jadi iman bukan hanya percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Iman tidak sama dengan berpikir positif. Karena iman berarti percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Entahkah kita dalam keadaan yang senang ataupun kita sedang dalam keadaan yang sulit. Jadi saudara, iman bukanlah sebuah kepercayaan yang buta. Bukan percaya kepada kekuatan alam semesta, bukan percaya kepada jimat atau jampi-jampi, tetapi iman adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong kita. Sahabat Cakrawala, Bartimeus mengetahui kepada siapa ia percaya. Bartimeus mengetahui kepada siapa ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang berkuasa, saudara. Karena itu ketika Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Maka Bartimeus meminta sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Mesias dan tidak dapat dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Bartimeus katakan, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Aspek iman yang kedua, saudara, adalah semakin percaya karena kita semakin mengenal Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Dan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus setiap hari dapat terjadi semakin dalam jika kita menjadi orang-orang yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab kita dan merenungkannya seperti yang kita lakukan setiap pagi melalui siaran Oasis Fajar ini. Saudara, sebagus apapun Alkitab saudara, setebal apapun Alkitab saudara, semahal apapun Alkitab saudara, sespesial apapun Alkitab yang saudara miliki, namun bila hanya diparkir di sudut meja, maka tidak akan membuat saudara mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena itu, bacalah Alkitab saudara, agar iman saudara terus bertumbuh, pengenalan saudara terus bertumbuh. Sahabat Cakrawala, ketika Yesus menyembuhkan seseorang, Yesus selalu berbicara tentang iman. Saudara ingat kisah keempat orang yang menurunkan seorang yang lumpuh dari atap rumah? Dikatakan Yesus melihat iman mereka dan berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan kemudian sembuhlah orang lumpuh itu. Lalu ketika Yesus menyembuhkan anak dari seorang wanita Sirofenisia, Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki."
dan sembuhlah anak itu. Dan saudara, ketika Yesus menyembuhkan seorang wanita yang telah 12 tahun mengalami pendarahan, Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah." Dan hari ini saudara-saudara, kepada Bartimeus, Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan kemudian Bartimeus melihat, melalui iman, mereka telah menerima pembenaran dan pengampunan dosa. Manusia yang dulunya adalah musuh Allah karena dosa-dosa dan kejahatannya. Namun ketika percaya kepada Yesus Kristus, manusia didamaikan dengan Allah dan kehidupan manusia dipulihkan. Oh saudara-saudara, kesembuhan yang dialami Bartimeus didahului oleh keselamatannya yang menunjukkan bahwa sebelum menerima kesembuhan itu, seseorang harus didamaikan dulu dengan Allah. Dan bahwa pendamaian dengan Allah didahului dengan iman yang benar. Iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Cakrawala, apakah saudara juga merindukan pemulihan dalam hidup saudara? Oh saudara, saya sungguh merindukan pemulihan terjadi dalam hidup saya saat ini. Apakah saudara-saudara merindukan damai sejahtera dalam menikmati hidup ini? Saudara-saudara, saya sungguh merindukan damai sejahtera itu. Apakah saudara merindukan kasih Allah mengalir dalam hidup saudara? Saudara-saudara, saya saat ini sangat merindukan kasih Allah mengalir dalam hidup saya. Karena itu saudara, pagi ini, jika saudara merindukan pemulihan, damai sejahtera, saudara merindukan kasih Allah dalam hidupmu, maka marilah saudara-saudara, mulailah dengan iman yang benar. Iman yang menggantungkan harapan kita kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dunia ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami untuk kami memiliki iman yang benar. Iman di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Karena itu Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah dari hari ke hari, iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Pengenalan kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam iman kami kepada Tuhan. Bapa di surga, pagi ini Tuhan hamba berdoa untuk seluruh sahabat Cakrawala dimanapun mereka berada. Apapun kondisi hidup mereka saat ini, hamba berdoa biarlah hari ini kasih dan setia Tuhan meliputi kehidupan mereka. Apapun aktivitas dan rencana-rencana yang akan dikerjakan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau bawa hidup kami kepadamu. Kami mau bawa segala pergumulan kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami, orang-orang yang berserah kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Ini doa kami, ini penyerahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa hidup kami. Amin. Selamat berakhir pekan.
penyertaan Tuhan menjadi bagian kita bersama-sama pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.